Dunia badminton termangu hari ini, tepatnya pada 15 April 2026. Si monster yang dulu tak tersentuh, sang alien dengan gameplay magisnya, kini harus menghadapi kenyataan pahit yang menandai akhir dari sebuah era. Setelah bertahun-tahun bertarung di level tertinggi dunia, menghadapi lawan-lawan terbaik dan terus mendorong batas dirinya sendiri, akhirnya ia harus menerima satu kenyataan yang paling sulit. Tubuhnya sudah tidak mengizinkan dia untuk melanjutkan. Masalah punggung yang terus berulang bukan sesuatu yang baru. Dia sudah mencoba segalanya. Operasi endoskopi, berbagai suntikan, metode latihan baru, berbagai jenis treatment, semuanya dilakukan hanya dengan satu tujuan: kembali bermain tanpa rasa sakit. Tapi pada akhirnya, semua usaha itu membawa dia ke satu titik. Sebuah titik di mana dokter dan para ahli menyarankan satu hal yang paling berat untuk diterima: fokus pada kesehatan jangka panjang. Menerima keputusan ini bukan hal yang mudah. Ini bukan sekadar berhenti dari sebuah pekerjaan. Ini adalah tentang melepaskan sesuatu yang sudah menjadi hidupnya sejak pertama kali ia memegang raket. Sejak kecil, Victor sudah tahu mimpinya. Dia ingin menjadi yang terbaik di dunia. Dan untuk itu, dia memberikan segalanya. Setiap hari, setiap latihan, setiap pertandingan. Badminton bukan sekadar karir baginya. Ini adalah hidupnya. Dan dia benar-benar memastikan tidak ada satupun usaha yang terlewat. Sekarang, ketika dia melihat ke belakang, yang dia rasakan bukan hanya bangga, tapi juga rasa syukur yang sangat dalam. Karena dia tahu, dia sudah mencapai semua yang dulu hanya berani dia impikan. Bahkan lebih dari itu, dia pernah berdiri di panggung terbesar dunia, bermain dan menang di pertandingan-pertandingan yang hanya bisa dibayangkan oleh banyak pemain lain. Tapi lebih dari sekadar gelar, badminton mengajarkannya banyak hal tentang disiplin, pengorbanan, ketahanan mental, dan tentang siapa dirinya sebenarnya sebagai manusia. Sejak muda, Victor selalu jujur pada dirinya sendiri. Dia mencoba, gagal, bangkit lagi, dan terus mencari jalannya sendiri. Bahkan, pertarungan terberatnya seringkali bukan melawan lawan di lapangan, tapi melawan dirinya sendiri. Dia menetapkan standar yang sangat tinggi. Setiap keputusan yang dia ambil selalu demi satu tujuan: menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri sebagai atlet. Bagi sebagian orang, cara hidupnya mungkin terlihat terlalu ekstrem. Tapi baginya, itu adalah harga yang harus dibayar. Karena dia tidak pernah ingin menyesal dan merasa masih bisa melakukan lebih. Dan hari ini, dia bisa bilang dengan tenang, dia tidak menyesali apapun. Hal yang paling berat untuk dia lepaskan ternyata bukan kompetisinya, tapi perjalanan itu sendiri, rutinitas setiap hari, dan orang-orang di sekitarnya. Karena melalui badminton, dia tidak hanya menemukan kemenangan, dia menemukan keluarga. Dia berterima kasih kepada semua pelatih, sparring partner, dan lawan-lawannya. Orang-orang yang telah mendorongnya, menantangnya, dan membentuknya menjadi seperti sekarang. Perjalanan itu dimulai dari sebuah tempat bernama Odense Badminton Club, tempat di mana seorang anak kecil diberikan ruang untuk bermimpi. Tempat yang menjadi rumah keduanya, penuh dengan kenangan yang akan dia bawa seumur hidup. Kemudian ke Badminton Denmark, yang percaya padanya sejak muda, membawanya dari seorang anak yang harus meninggalkan rumah di Odense hingga berkembang di pusat nasional di Brøndby dan akhirnya memenangkan gelar-gelar terbesar dunia. Lalu ke NAS, yang memberinya lingkungan terbaik untuk terus berkembang, mengejar kesempurnaan, dan meraih puncak tertinggi. Dia juga berterima kasih kepada para partner yang sudah mendukung perjalanan karirnya, bukan hanya sebagai rekan bisnis, tapi sebagai hubungan yang lebih dari itu. Untuk keluarga dan teman-temannya yang selalu ada di setiap naik turunnya perjalanan, dukungan mereka lebih berarti dari gelar apapun. Untuk teman-teman terdekatnya yang selalu ada di belakang layar. Untuk ayahnya, Hendrik, yang bukan hanya menjadi manajer terbaik, tapi juga sosok ayah yang luar biasa. Untuk ibunya, Gita, yang selalu berhasil membuatnya tersenyum sebelum pertandingan penting, bahkan dengan hal sederhana seperti ibunya lupa nama lawan yang sudah Victor hadapi puluhan kali.
Untuk saudara perempuannya, Johan, yang sudah menemani Victor sejak turnamen debut pertamanya waktu masih kecil, dan dulu bertugas menjaga tas pendingin berisi makanan di turnamen-turnamen awalnya. Untuk Natalia, ibu dari anak-anaknya yang selalu ada di setiap momen perjalanan hidupnya. Dan untuk kedua putrinya, Vega dan Aya, yang menjadi alasan barunya untuk terus melangkah ke depan. Dan terakhir, untuk para fans di seluruh dunia. Orang-orang yang mungkin tidak pernah dia temui secara langsung, tapi selalu ada, mendukung, mengangkatnya saat jatuh, dan merayakan setiap kemenangan bersama. Dia ingin mereka tahu satu hal, dukungan itu sangat berarti. Hari ini, mungkin adalah perpisahan dengan Viktor Axelsen sebagai seorang pemain badminton. Tapi ini bukan perpisahan dengan badminton itu sendiri. Karena satu hal yang pasti, dia akan selalu menjadi bagian dari olahraga ini dalam bentuk apapun. Dia telah memberikan segalanya untuk badminton. Dan pada akhirnya, badminton juga memberikan segalanya kembali kepadanya. Dengan cinta dan rasa syukur. Itulah sekilas kata-kata yang telah Victor sampaikan melalui posting Instagramnya hari ini, tepat saat ia mengumumkan pensiun dari dunia badminton. Dan kalau kita bicara tentang perjalanan Viktor Axelsen, ini bukan sekadar cerita tentang seorang atlet yang pensiun. Ini adalah cerita tentang seseorang yang benar-benar menaklukkan dunia. Sepanjang karirnya, Victor mengukir prestasi yang tidak hanya besar, tapi juga bersejarah. Juara Olimpiade Tokyo 2020, medali emas yang menjadi puncak impian setiap atlet. Medali perunggu di Olimpiade Rio 2016, awal dari dominasi di panggung dunia. Juara dunia di BWF World Championship 2017, juara dunia lagi di BWF World Championship 2022, membuktikan konsistensinya di level tertinggi. Juara All England Open 2020, salah satu turnamen paling prestisius di dunia badminton. Berkali-kali juara di turnamen elit BWF World Tour. Pernah menduduki peringkat nomor 1 dunia dalam waktu yang lama. Simbol dominasi global. Juara BWF World Tour Finals melawan hanya pemain terbaik dunia. Salah satu pemain dengan win rate tertinggi di era modern badminton. Dan menjadi inspirasi bagi jutaan pemain muda di seluruh dunia. Tapi pada akhirnya, semua gelar itu bukanlah hal yang paling penting baginya. Yang paling penting adalah perjalanan, orang-orang di sekitarnya, dan siapa dirinya setelah semua ini berakhir. Karena pada akhirnya, legenda bukan diingat hanya karena trofinya, tapi karena cerita yang dia tinggalkan. Dan hari ini, cerita itu belum benar-benar berakhir. Karena di luar sana, akan selalu ada seseorang yang mulai bermimpi setelah melihat perjalanan seorang Viktor Axelsen. Sekarang, giliran kamu. Dari semua perjalanan Viktor, momen mana yang paling kamu ingat? Tulis di kolom komentar. Mari kita rayakan perjalanan seorang legenda bersama.